Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 25 sama 29, yang pakai kitab nomornya 16 sama 43. Oh iya benar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Ya gulam, la tashku minal khaliqi ilal khalqi bal ushku ilaihi huwalladhi yuqaddiru wa amma ghairuhu fala. Udah. Ya gulam, wahai anak-anakku tercinta, la tashku minal khaliqi ilal khalqi. Jangan kamu mengadukan perbuatan Allah kepadamu, perbuatan Allah terhadapmu, ilal khalqi, kepada makhluk. Apa Ustaz? Nyengir aja udah. Jangan mengadukan apa yang Allah perbuat terhadap dirimu kepada makhluk. Bal ushku ilaihi, bahkan mengadulah kepada Allah. Apa Pak Rahmat? Udah jelas itu udah? Belum. Kita yakin bahwa apapun yang kita alami semuanya itu sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Posisi apapun yang kita alami saat ini, mau itu lagi seneng atau lagi sengsara, lagi bahagia atau lagi susah, lagi kaya atau lagi miskin, punya duit atau enggak punya duit, itu semua memang ketetapan yang Allah berikan buat kita. Itu ya. Ketika posisi lagi enak, kita diperintah buat tahaddus bin nikmah, cerita ke orang-orang. Tapi kalau lagi ngalamin sulit, jangan ampe kita ngadu sama makhluk. Apa gimana? Kalau lagi susah, kalau lagi seneng, cerita Bang Imam. Boleh itu mah, boleh banget. Tahaddus bin nikmah. Alhamdulillah guru saya tadi habis dapat rezeki. Itu boleh dah tuh cerita, silakan. Itu. Tapi kalau lagi dikasih kesulitan, jangan sampai kita ngadu ke makhluk. Ngapa ya kita dijadiin miskin sama Allah ini? Gitu. Mana udah tanggal segini? Ngapa ya Allah belum ngirimin rezeki juga buat kita ini? Udah malaman 23 manaan gitu. Apa Pak Sony? Apanya? Ya nanti ada pos-posnya.
Jadi ngadu kepada Allah itu salah satunya juga memang diperintahkan untuk ngadu kepada orang-orang pilihan Allah, kepada Rasulullah atau kepada pewaris-pewarisnya. Ini yang kagak boleh cerita-cerita sama temen, sama yang emang sebangsa sama kita. Sama-sama belangsak. Kalaupun mau ngadu, usyku ilaihi, ngadulah kepada Allah. Ya Allah, udah malaman sekian ini. Ya Allah. Baju lon kebeli, ya Allah. Kue lon, ya Allah. Kalaupun mau ngadu, mengadulah kepada Allah. Jangan ngadu ke makhluk. Kayak tadi tuh kita ngadu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik gitu. Lagi ngadu tuh kita sama Allah. Ya Allah. Apa Bang Mak? Bukan tersentuh hatinya, bukan. Apalagi emang ketahuan lagi sama-sama ngerasain. Caranya kita ngadu, yang ada cuma nangis bareng-bareng doang. Sama kon bang, gua juga bugono, kan begitu yang ada. Gitu. Pokoknya jangan ngadu dah. Hah? Tadi kalaupun mau ngadu, ngadulah kepada Allah. Hah? Ya kon ujung-ujung ngadu juga. Bang Imam pakai cerita Pak Juju. Yang ada malah ngadu nasib. Lu mending mam begitu. Iya kan begitu, lu masih mending timbang segitu lah gua, kan begitu. Ngadu nasib. Karena lagi-lagi huwaladzi yuqaddiru, dialah zat yang menentukan segala sesuatu. Wa ammal ghairuhu fala, adapun yang selain Allah tidak bisa apa-apa. Kali kalau kita ngadu sama Allah, kalaupun mau dirubah, emang Allah yang punya kehendak. Kalaupun mau diganti kondisinya, Allah yang punya kemampuan, Allah yang punya ketetapan. Nah kalau sama orang yang sama sama kita, bantuin kagak bisa, ngerubah ketetapan kagak bisa. Ya ujungnya tadi, ayo dah kita nangis bareng-bareng ya. Kalaupun mau ngadu, ngadulah kepada Allah. Karena dia zat yang menetapkan segala sesuatu. Kalau makhluk mah nggak bisa apa-apa. Paling bisanya ngedoain doang. Apa Ustaz? Hah? Ngedoain. Ya misalkan tadi tuh ngadu ke sesatiri, ayo udah kita doa bareng-bareng ya. Oh. Udah tuh jelas. Kalaupun mau mengadu, mengadulah kepada Allah. Ngadunya bagaimana caranya? Yang pertama kita mandi tobat dulu. Habis itu kita sholat tobat 2 rakaat. Habis itu kita sholat hajat 2 rakaat. Baru dah kita baca yang kita dapat dari guru kita.
Itu bahasanya 1000, 2000. Hah? Ntar pas sudah kelar doa dah sambil dangak. Apa yang bisa dijual ini? Iya, kalau doa aja nunduk, kalau kata Buya mah dangak sambil tengok-tengok mana yang bisa dijual ini ya. Iya kalau ada suratnya. Udah tuh. Itu ngadunya begitu caranya. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Azim gitu. Ngadunya. Apa Bang Adi? Bukan lagi duduk aja ya Allah. Ngadunya caranya yang benar. Jelas, Kiai nambahin Kiai, Pak Yusuf nambahin enggak? Pak Sani kali, cukup, Pak Ketua, Pak Guru Besar, jelas itu ya. Min kunuzil barri atau birri ya, min kunuzil birri kitmanul masoibi wal amrodi was sodaqoti. Di antara gudang-gudang kebaikan yaitu kitmanul masoibi, menyembunyikan musibah yang kita alami, wal amrodi, dan menyembunyikan penyakit yang sedang kita derita, was sodakoti, dan menyembunyikan sodako. Itu para mat. Kalau lagi ngalamin senang mah diperintah buat cerita tahadus bin nikmah. Kalau lagi ngalamin musibah atau kesulitan atau lagi ngalamin sakit, kitman gitu. Perintahnya sembunyiin. Jangan sampai orang-orang tahu. Pokoknya kalau bisa kita di pandangan orang kayak orang enak aja udah, kayak orang seneng gitu. Bikin status. Ya sama aja mah Haji. Bahkan itu mah lebih luas lagi. Kalau cerita paling cuma satu orang dua orang yang tahu. Nah, itu mah sepojok kampung tahu semua. Apa Bang Ipul? Perintahnya kalau ngalamin kesulitan kita sembunyikan. Makanya saya girang dah kalau jamaah cerita ke saya yang seneng-seneng doang gitu. Girang saya. Apa Bang Gis? Ini mah asal cerita lempengan susah, asal cerita lempengan susah ya. Kita mau doain kagak boleh. Terus kalau ngedoain kudu ngasih modal. Itu termasuk gudang kebaikan. Artinya buat orang-orang yang bisa menyembunyikan musibah yang sedang dia alami atau sakit yang sedang dia derita, itu nilainya besar. Nilainya besar. Bukan cuma sekedar pahala, tapi bisa jadi dengan kita menyembunyikan musibah yang kita alami, kita bisa mendapatkan ridho Allah di situ, dapat kasih sayang Allah. Cuma memang rada susah. Kadang-kadang mulut kita susah kita jagainnya itu. Pengennya cerita aja udah. Apa Ustaz? Buat apa? Justru itu. Kalaupun mau cerita, ceritanya sama Allah aja. Jangan ke orang-orang ceritanya. Iya kalau pas lempengan orang yang senang sama kita. Kalau yang kagak senang kan ujungnya disyukurin doang. Syukur, rasain lo gitu. Gitu Bang Adi. Ada 3 tuh berarti yang harus kita sembunyikan ya. Musibah, penyakit, dan sedekah. Kalau bisa. Tapi kalaupun mau kita tunjukkan nggak jadi masalah juga.
tetap ada nilainya. Sodakoh alaniyah terang-terangan juga itu ada penjelasannya, nggak jadi masalah. Tapi lebih baik kalau disembunyikan. 3, musibah, penyakit, sodakoh, sedekah. Kalau buat pelajaran nggak jadi masalah. Kebetulan teman kita lagi ngalamin apa yang dulu pernah kita lewatin. Itu kita jadiin pelajaran. Dulu gua pernah ngalamin. Kalau pengen keluar jalannya ini nih gitu. Ngasih solusinya. Itu nggak jadi masalah. Ini mah kebanyakan kita cerita yang sekarang lagi kita alamin. Apalagi kan mau lebaran begini, udah cerita mulu udah. Kata bini paling, lah emang gue dapet dari lu bang, pakai cerita sama gue. Kalau gue ikut nyari kali. Apa adanya. Ya kan sama aja bohong jadinya. Lah emang bini kita kagak kerja. Emang dia jajan emang nungguin dari kita. Kita susah pakai cerita sama bini. Ya bang. Pakai cerita udah tahu itu. Kalaupun mau cerita ke orang-orang yang sekiranya bisa ngasih jalan keluar, ngasih solusi. Tadi tuh ke guru kayak gitu. Nanti guru bisa ngasih solusi. Kalau yang sebangsa sama kita mah ya, dan nggak usah dah. Gitu. Ah? Ini ada kata musibah dan penyakit yang nggak boleh dan yang gimana musibahnya? Kadang-kadang musibah kan terjadi. Apa? Musibah yang nggak boleh dan penyakit. Ya tadi Mang Haji, musibahnya musibah yang tidak mengenakan, kesulitan, kehilangan. Punya duit itu musibah. Hah? Nggak punya duit itu musibah. Iya. Mau lebaran begini, belum ada bekal apa-apa kan gitu. Itu musibah. Kan musibah itu kan ada dua. Karena artian musibah sebenarnya apapun yang menimpa kita itu musibah. Mau itu kesenangan ya musibah, mau itu kesulitan ya musibah. Tapi kalau kesenangan mah kita diperintah untuk wa amma binikmati rabbika hadis. Tapi kalau musibah yang bentuknya kesulitan itu ya jangan diceritain. Itu Mang Haji. Musibahnya yang enggak mengenakan. Cuma kan jarang kita mah ya. Lagi seneng ngumpet, ngilang. Apa kagak nongol-nongol pisan. Ntar begitu susah baru udah nongol lagi. Hah? Rata-rata kita begono. Rata-rata kita. Udah. Tasoddaq biyaminika wajtahid an la ta'lama bihi shimaluka. Sedekahlah dengan tangan kananmu dan usahakan agar tangan kirimu tidak mengetahuinya. Majas ya, kiasan. Artinya sebisa mungkin kita sembunyikan sedekah yang kita berikan, gitu, kalau bisa. Wajtahid an la ta'lama bihi shimaluka. Usahakan agar tangan kirimu tidak mengetahuinya.
Dah, jelas. Pak Guru besar namanya enggak? Cukup. Kiai namanya enggak? Kiai. Bang Mak kali? Pak Sani? Cukup. Pak Ketua? Cukup. Mengajudin kali mengaji? Ihdar min bahrid dunya faqad gharaqa fihi khalqun katirun. Waspadalah terhadap lautan dunia, karena sudah sangat banyak orang-orang yang tenggelam di dalam lautan itu. Gimana Kiai? Nabe? Ini kita ini dalam menjalani kehidupan dunia ibaratnya kayak orang lagi ngelewatin lautan, Kiai. Lagi nyebrangin lautan. Hati-hati itu dalam menyeberangi lautan ini, dalam menjalani kehidupan dunia ini, hati-hati. Jangan sampai kita suka ngeluh. Jangan sampai kita suka cerita kesulitan kita sama teman-teman kita. Gitu. Waspada itu, abang adik. Waspada. Karena begitu kita mengeluhkan kondisi hidup kita, berarti secara tidak langsung kita udah nggak nerima ketetapan Allah. Kalau nggak nerima ketetapan Allah, ya paling satu kemungkinannya, Allah marah sama kita. Allah nggak ridho sama kita. Kalau kita suka ngeluh. Apalagi kalau kita baca hadis qudsinya mah, iseng, ngeri. Man lam yardo biqodoi, walam yasbir ala balai, fal yatlub robban siwai wal yakhruj mim baini samai wa ardi, kan gitu. Siapa saja yang tidak menerima ketetapanku dan tidak bersabar atas bala yang aku berikan, silahkan cari Tuhan selain aku, dan silahkan keluar dari bumiku dan langitku. Mau kemana kita? Lah diusir sama Allah. Jangankan dapat redonya, jangankan dapat rahmatnya, jangankan jadi orang yang dicintai Allah. Yang ada kalau kita ngeluh mulu, nggak nerima ketetapan Allah, diusir. Mau kemana kita? Ke Pluto, masih langitnya Allah. Gitu. Kita pergi ngungsi ke Mars, masih langitnya Allah. Di bumi kita kagak boleh, di langit kita kagak boleh. Terus mau kemana kita? Itu saking Allah tidak suka kepada orang yang tidak menerima ketetapan Allah. Nah, salah satu cirinya orang yang nggak nerima itu sering ngeluh. Kalau kita ini apa berdoa, Ya kan tadi, kalaupun mau ngadu sama Allah. Doanya sama Allah. bukan itu bukan ngeluh. Bukan, itu ngadu sama Allah. Iya. Cuma yang kencang doanya kan. Bangsanya lagi ada Bang Mak, lagi ada Bang Jamal, lagi ada Pak Ketua gitu. Doa ada yang kencang. Ya Allah, belum punya duit buat lebaran gitu. Apa? Itu namanya ngadu Bang Adi kalau itu mah, kalau doa. Dan kita pun memang diperintah untuk berdoa. Silahkan. Adukan semua kesulitan kita kepada Allah, adukan. Tapi jangan cerita ke makhluk. Jangan cerita ke orang-orang. Udah cukup ceritanya sama Allah aja. Gitu. Karena kalau kita ngeluh, seakan-akan jadinya kita tenggelam di lautan dunia. Gagal kita buat menyeberangi lautan. Makanya waspada, jangan sampai kita ngeluh dan mengadukan kondisi kita kepada orang lain. Udah jalanin aja.
Kalaupun mau ngadu tadi, ngadunya sama Allah atau orang-orang yang memang dipilih oleh Allah. Udah jelas? Pak Ketua nambahin nggak? Mengadu pada Allah itu tidak dikatakan tidak menerima ketetapan Allah. Enggak. Karena memang disediakan itu, disediakan. Enggak termasuk tidak menerima ketetapan Allah. Artinya kan begini, kalau kita ini ntar anak muda pada anu Mbak. Dulu Buya sering nyontohin tuh, kalau kita masuk ke rumah orang yang ada anjingnya, biar anjingnya anteng, kagak ngejar-ngejar kita, biar anjingnya nggak gonggongin kita bilang sama yang punya anjingnya, kan gitu. Kita bilang sama yang punya rumah, Pak, tolong dong anjingnya disuruh diem dulu. Begitupun dalam hal kesulitan yang kita hadapi di dunia. Karena yang memberikan kesenangan, memberikan kesulitan itu Allah, ya kita ngadunya sama Allah. Ya Allah tolong dong ini kesulitan saya diangkat dulu. Dibilangnya sama Allah. Zat yang menetapkan kebahagiaan dan menetapkan kesulitan buat kita. Begitu Pak. Dan itu memang disediakan. Dalam Al-Quran juga banyak perintahnya. Kayak yang kemarin kita baca, ada wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan cara bersabar dan cara sholat, berdoa. Itu nggak termasuk tidak menerima ketetapan Allah. Karena disediakan waktu-waktunya. Dan kalau kita baca kitab Minhajul Abidin itu kan semuanya pasti ditutupnya Wallahul Musta'an, Wallahu waliyut taufiq. Jadi kita memohon pertolongan dari Allah. Gitu. Itu tidak termasuk jadinya. Nggak jadi masalah. Terus Pak, ada lagi? Cukup. Kalau ini bahasa begini kita, ya Allah, kan pasti saya kayak gini, kalau saya begini, oh masih kayak gini gitu. Kan tadi saya ajarin caranya. Apa itu mengeluh itu bahasa Itu protes namanya. padahal saya udah gini, besok pasti kayak gini. Kan tadi saya ajarin caranya, makanya yang benar caranya kita mandi tobat dulu, kita sholat tobat, kita sholat hajat, kita zikir dah. Itu dalam rangka ngaduin halia kita, kondisi kita sama Allah. Enggak juga pakai cara tadi. Ya Allah perasaan saya udah ibadah, sholat udah rajin tiap hari, puasa kagak pernah. Itu mau protes, bukan ngadu itu. Lain lagi, bahasanya juga yang pas lah. Jangan asal-asalan juga bahasanya. Tadi tuh kayak kalau kita baca pas khotaban kan gitu. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Ya Allah, Engkau zat yang maha meluluskan hajat-hajat hamba-Mu. Gitu. Luluskan hajat kami ya Allah. Kan gitu caranya. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Terdunia Allahumma ya syafiyal amrod. Kan begitu. Ya Allah, zat yang maha menyembuhkan penyakit. Gitu Bang Adi. Atau kayak kita baca malam Jumat, ya Allah, ya Wahhab, ya Allah, ya Rozak. Ya Allah, Engkau zat yang maha memberikan anugerah, maha memberikan rezeki. Itu ngadunya begitu, ngadunya, caranya. Enggak juga asal-asalan. Ya Allah, perasaan saya, nanti dibalikin. Emang suatu udah bener buat apa? Lagi AYOB nyebutin, ya perasaan saya udah sholat. Perasaan zikir udah tiap malam, kok masih begini-gini juga. Nah kalau dibalikin,
Jadi cara ngadunya pun yang cakep Bang Adi. Iya. Kayak tadi tuh subhanallah, walhamdulillah. Baca sholawat kayak kan gitu. Itu cara ngadunya begitu. Yang cakep ngadunya ge. Kalau itu protes kali ya. Hah? Bahasa kasarnya protes. Bahasa kasarnya protes. Hati-hati terhadap lautan dunia. Karena sudah banyak orang yang tenggelam di dalamnya. Ma yanju minhu illa ahadul khalqi. Tidak ada yang selamat kecuali hanya segelintir orang. Huwa bahrun amiqun yagrikul kulla atau yugrikul kulla. Ghayra annallaha azza wa jalla yunji minhu may yasha'u min ibadihi kama yunjil mu'minina yaumal qiyamati minan nari. Lautan dunia itu merupakan lautan yang sangat dalam. Huwa bahrun amikun, lautan yang sangat dalam. Yugrikul kulla, dia mampu menenggelamkan semua yang berada di atas permukaannya. Ghayra annallaha azza wa jalla yunji minhu may yasha'u min ibadihi. Kecuali bahwasanya Allah azza wa jalla menyelamatkan siapapun orang yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Semua orang kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah pasti akan tenggelam di dalam lautan dunia. Makanya kita mohon kepada Allah agar kita diselamatkan dari itu. Jangan ngeluh mulu. Kama yunjil mu'minina yaumal qiyamati minan nari. Sebagaimana Allah menyelamatkan orang-orang mukmin pada hari kiamat nanti dari api neraka. Makanya kalau Buya ngartiin nar itu bukan neraka di akhirat doang. Buya itu ngartiin neraka itu dua. Neraka dunia dan neraka akhirat. Gitu. Terutama neraka dunia. Gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau Buya artinya jauhkanlah kami dari siksa neraka dunia, berbagai macam kesulitan dan kesengsaraan. Ya kita kalau lagi niat fida tuh, kalau niat bikin tebusan, Allahumma ja'alhu fidaan minan nar. Ya Allah, jadikanlah apa yang saya baca sebagai tembusan dari api neraka dan dari berbagai macam kesulitan. Jadi narnya itu diartikan kesulitan di dunia. Gimana Pak Yusuf? Udah tuh. Iya, kesengsaraan. Tapi ngadunya hanya kepada Allah, gitu. Mintanya kepada Allah. Karena lagi-lagi yang bisa merubah kondisi kita saat ini ya hanya Allah. Orang-orang paling cuma bisa ngedoain doang. Gitu. Tapi yang merubah ketetapan buat kita ya cuma Allah. Manusia nggak punya kemampuan apa-apa. Li'annal kulla ya'buruna 'alaiha wa yunjillahu may yasha'u min ibadihi. Karena semua orang pasti akan melewati sirat yang ada di atas neraka. Atau kalau mau dilarin ke dunia boleh. Karena semua orang pasti
pasti akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Pasti itu. Kalau bahasan sebelumnya, karena memang hidup ini selalu berpasang-pasangan. Ada saatnya kita ngalamin seneng, dan pasti ada saatnya kita ngalamin susah, ngalamin sulit. Itu pasti ada. Hah? Nggak bakal seneng terus. Orang yang sekarangnya kaya banget, pasti ngalamin susah dulu awalnya. Gitu. Pun sebaliknya, yang sekarang susah banget, pasti bakal ngalamin kaya. Gitu. Tapi yang pasti, semua orang pasti ngalamin itu. Kayak orang yang ditetapkan pasti akan melewati sirat. Udah tuh, jelas. Pak Guru besar nambahin, cukup. Mas Ari kali. Nah, tinggal bagaimana kita nyikapinya. Kalau lagi dikasih seneng, jangan lupa bersyukur. Kalau lagi dikasih susah, jangan lupa bersabar dan jangan ngeluh. Jangan suka curhat colongan. Curhat colongan. Apa Pak Rahmat? Curhat colongan. Wa yunjillahu may yasha'u min ibadihi, dan Allah menyelamatkan siapapun yang Ia kehendaki di antara hambanya. Qala Allahu azza wa jalla wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyya. Allah azza wa jalla berfirman, wa in minkum illa wariduha, dan setiap kalian semuanya pasti akan melewatinya, pasti akan melaluinya. Kana ala rabbika hatmam maqdiyya, itu semua merupakan ketetapan yang sudah dipastikan oleh Tuhanmu. Semua kita pasti bakal ngalamin itu. Yang namanya kesulitan, kesusahan, pasti ngalamin. Apa Bu Mak? Gimana Nguruk? Yaqulullahu azza wa jalla lin-nari kuni bardan wa salaman hatta yajuzu ibadil mu'minina bi al-mukhlisuna li ar-raghibuna fiyya az-zahiduna fi ghairi. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman kepada api itu, kuni bardan wa salaman, jadilah kamu dingin dan membawa keselamatan. Dalam kesulitan yang kita alami pun seperti itu. Yang bisa menyelamatkan ya hanya Allah. Yang bisa mindahin posisi kita ya hanya Allah. Kayak api aja, meskipun panas tapi begitu disuruh dingin sama Allah ya jadi dingin. Hatta yajuzu ibadil mu'minin nabi, sehingga hamba-hambaku yang beriman kepadaku melewatinya. Al-mukhlisuna li, yang ikhlas kepadaku. Ar-raghibuna fiyya, yang cinta kepadaku. Az-zahiduna fi ghairi, dan bersikap zuhud terhadap selain aku. Udah. Jelas itu. Ustaz Satirin nambahin nggak? Cukup? Bagus? Apa Pak Imam?
baru pengen cerita. Kalau perang kemarin kan itu kita ibaratnya memberikan pemain yang oleh tunjuk sutradara ya. Jalani dengan baik apa yang menjadi peran kita. Yang kita ini suruh mengadu gitu. Bukan gitu. Seakan-akan kita pengatur sutradara. Lah boleh kita ngajuin, Pak sutradara, bisa nggak saya kagak dikasih peran pembantu mulu, kali-kali jadi jagoan begitu. Ngajuin kita ke saudara. Hah? Jadi mau asal main film jadi pembantu lagi. Ya kan nanti tergantung Allah lagi kan. Kalau Allah nilai kita ini layak menjalani peran lain, ya pasti dipindahin kan gitu. Begitu Mang Haji, sah-sah aja kita mengajukan diri biar dikasih peran yang lain. Ini mah asal main film jadi orang miskin lagi. Bukan ngajuin kita usul gitu, usul. Dengan Bang Tony bisa jadi peran bos kan, naik Mercy, pakai jas, pakai dasi, nenteng koper. Dulu itu videonya dulu tahun berapa tahu itu, tahun jebon. Kan tergantung sutradara. Yang penting kita ngajuin aja. Nanti juga kalau misalkan kita dinilai layak untuk memerankan peran yang lain, pasti dipindahin. Makanya sering-sering ngirim Fatihah buat malaikat Israel. Sering-sering. Bang Adi. Karena malaikat Israel itu yang bertugas memindahkan status seseorang. Makanya kita taunya mindahin orang dari hidup ke mati doang. Padahal malaikat Israel itu tugasnya mindahin status orang. Dari yang miskin jadi kaya, itu tugasnya malaikat Israel tuh. Dari bawahan jadi atasan, itu tugasnya malaikat Israel. Mindahin status. Dari jamaah jadi guru, itu tugasnya malaikat Israel tuh. Sering-sering kirim Fatihah buat malaikat Israel. Apa Ustaz? Iseng juga. Kalau kata Buya, malaikat Israel itu emang tugasnya dia bagian mutasi gitu. Pendataan. Dimutasi bisa dari dunia ke akhirat. Gitu. Ya makanya kan kita juga setiap tawasul kita baca tuh. Wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin. Cuma kita nggak detailin doang, kita nggak sebut satu-satu. Kan kalau malaikat muqarrabin belum masuk semua, Jibril termasuk, malaikat Mikail masuk, Israfil masuk kan gitu. Israel masuk. Sering-sering makanya bagi pul kirim Fatihah buat malaikat Israel. Abang Uri, Nabi Uri, cukup. Itu. Agar kita dipindahkan. Nah, tapi tugas kita cuma sekedar ngajuin. Nanti tetap nilai akhirnya bergantung keputusan Allah. Dipindahin atau enggaknya tergantung penilaian Allah terhadap kita. Kalau layak dipindahin juga pasti dipindahin. Begitu Bang Haji. Yaqulu laha dzalika kama qala linari namruda allati auqadaha hatta yuhriqa fiha Ibrahim alaihi salam. Allah berfirman seperti itu. Sebagaimana Allah berfirman kepada api yang dinyalakan oleh Raja Namrud sehingga dia
bisa membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kulna ya narukuni itu bukan ayat dipakai buat kisah Nabi Ibrahim doang. Buat kesulitan yang sekarang kita hadapi pun itu kepake ayat itu. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ya bahrud dunya la tughrik hadal abdal muradal mahbuba fayanju minhu. Allah azza wa jalla berfirman, wahai lautan dunia, jangan kamu tenggelamkan hamba yang kucintai ini, yang aku inginkan ini. Fayanju minhu, sehingga dia selamat darinya. Itu tulisannya sirri mengaji itu di kitab. Wa yasiru ala sirri. Yang di kitab sama. Wa yasiru ala sirri kama naja Musa alaihi salamu wa qaumuhu min dalikal bahri. Dan jadilah dia dalam sirrinya sebagaimana Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya dan pengikutnya selamat dari lautan yang menenggelamkan Fir'aun. Yu'ti fadlahu mayyasha. Allah menganugerahkan, memberikan anugerahnya kepada siapapun yang dia mau. Wa yarzuqu mayyasha'u bighairi hisab, dan menganugerahkan rezeki kepada siapapun yang dia kehendaki bighairi hisab, tanpa diduga-duga. Udah. Terus ini nih. Setengah 2 udah. Jelas itu. Pak Yusuf, jelas. Jadi kuncinya satu. Kalau kita pengen selamat dalam menjalani kehidupan ini, ya dekatkan diri kita kepada Allah. Kalaupun kita sedang mengalami kesulitan, ya adukan itu kepada Allah. Jangan cerita ke yang lain. Karena yang bisa menyelamatkan kita dari itu semua ya cuma Allah. Apa Yusuf? Hah? Iya, deketin aja. Ilok kalau kita deket mah, THR mah nggak kebagian gitu. Apa gimana? Deketin aja. Dan sekarang tuh Bos Badrun deketin. Udah tuh. Ustaz Satir nambahin? Enggak? Kiai kali? Cukup? Pak Guru Besar? Cuma tadi ya, lagi-lagi cara ngadunya yang baik, yang cakep cara ngadunya. Kita tobat dulu. Kenapa tobat dulu? Karena kalau kita pengen ngadep pada Allah, kita harus bawa badan yang suci, yang bersih. Makanya kita sholat tobat dulu dah. Sholat tobat, sholat hajat. Baru dah kita baca apa yang kita dapat dari guru kita. Hah? Baru udah ngadu. Apa ngori? Apa aja kita baca dah? Apa? Bakar beton 10, beduk 1, tinggal 9. Bakar beton 10. Udah. Terus ini nih, Ustaz. Orang baru dikit amat ya. Tadi tuh ujungnya wa yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Itu kuncinya. Kalau kita ngadunya hanya kepada Allah. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Juga kita mohon kepada Allah agar Allah selesaikan pembangunan pondok pesantren Az-Ziyaratus Shalihat dengan segera
dan Allah kirimkan para dermawan dan donatur yang membantu bangunan pondok pesantren Az-Ziyaratus Sholihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.